wabarakatuh. Teman-teman yang solihah, apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini BSI kita masih melanjutkan tema yang kemarin, yaitu tentang akhlak yang tercela atau akhlak yang tidak baik ya. Nah, tema kita hari ini adalah tentang akhlak tercela, yaitu ghibah. Nah, teman-teman, apa sih itu ghibah? Yuk kita simak cerita berikut ini. Teman-teman, siapa di sini yang suka membaca Al-Quran? Wah, luar biasa ya. Membaca qiraati pun teman-teman termasuk usaha kita untuk belajar Al-Quran. Nah, kita sebagai seorang muslim yang baik, kita harus senantiasa membaca Al-Quran teman-teman. Karena Al-Quran adalah wahyu yang paling besar yang diterima oleh Rasulullah SAW. Dan juga teman-teman tahu tidak, nanti kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan bagi siapa saja yang senang membaca Al-Quran. Wah, luar biasa ya. Tapi selain dibaca teman-teman, kita juga harus mengamalkannya ya teman-teman. Nah, di dalam Al-Quran itu teman-teman ada yang namanya surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Yang artinya, dan janganlah ada di antara kamu yang berbuat ghibah terhadap lainnya. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, dari ayat tersebut teman-teman, kita mengetahui bahwasanya ghibah adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh ya melakukan ghibah. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu ghibah? Ketika ayat di atas turun kepada Rasulullah SAW, beliau bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengerti. Lalu Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabat tentang ghibah. Rasulullah SAW bersabda, ghibah itu adalah kamu membicarakan saudaramu tentang sesuatu yang dia benci. Nah, jadi ketika kita membicarakan sesuatu yang kalau saudara kita itu tahu kita ngomongin apa tentang dia, maka dia akan marah. Nah, itu termasuk ghibah, teman-teman. Kemudian seorang sahabat bertanya, bagaimana jika yang kita bicarakan itu benar? Rasulullah SAW menjawab, jika yang kalian bicarakan itu benar, kalian telah melakukan ghibah. Dan jika itu bohong, kalian telah menyebarkan kebohongan. Hadis riwayat Muslim. Nah, mudah-mudahan kalian sudah memahami ya apa itu ghibah. Nah, ghibah termasuk akhlak tercela. Ghibah sama juga dengan menggunjing atau membicarakan kejelekan orang lain. Dari hadis yang tadi, Rasulullah SAW menjelaskan kalau kita membicarakan kejelekan atau kekurangan yang ada pada saudara atau teman kita, maka kita telah berbuat ghibah. Astagfirullahaladzim. Nah, teman-teman, tentunya kita semua pernah melakukan kesalahan ya. Nah, kira-kira kalau kesalahan yang kita lakukan itu diceritakan kepada orang lain, kira-kira kita suka nggak? Pasti nggak suka ya. Nah, karena kita nggak suka, jadi kita jangan menyebarkan perbuatan buruk yang dilakukan oleh teman atau saudara kita kepada orang lain juga. Karena menceritakan kesalahan atau perbuatan buruk yang dilakukan teman kita itulah yang dinamakan dengan ghibah, teman-teman. Nah, melakukan ghibah itu ibarat memakan daging bangkai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Yang artinya, apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging bangkai saudaranya yang telah mati? Nah, pasti jijik ya teman-teman kalau kita memakan bangkai daging saudara kita sendiri. Nah, teman-teman suka makan daging bangkai nggak? Nggak mungkin ya. Siapa yang mau makan daging bangkai? Karena itu janganlah kita bergibah, karena seseorang yang gibah seperti orang yang makan daging bangkai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari akhlak tercela. Nah, surah yang Ustazah bacakan tadi adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 12, teman-teman. Nah, teman-teman, coba perhatikan cerita berikut ini ya. Dadang duduk di kelas 5 SD. Sekolahnya cukup jauh dari rumahnya, teman-teman. Pada suatu hari, Dadang membolos sekolah dan bermain dengan teman-temannya. Alif, salah satu teman Dadang, dia mengetahui kalau Dadang membolos sekolah. Tetapi teman-teman, bukannya Alif menasehati Dadang atau melaporkannya kepada guru, Alif malah menceritakan ke teman yang lain kalau Dadang membolos sekolah. Menurut teman-teman, apakah yang dilakukan oleh Dadang itu baik? Tentu yang dilakukan oleh Dadang itu tidak baik ya. Walaupun demikian, tapi Alif sebagai temannya Dadang tetap tidak boleh menceritakan hal itu kepada teman-temannya yang lain. Jadi yang dilakukan oleh Alif itu, teman-teman, juga tidak baik. Itu namanya ghibah. Alif seharusnya menasehati Dadang atau melaporkannya kepada guru agar Dadang dinasehati nantinya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh berbicara sembarangan ya. Kita tidak boleh menceritakan dan membicarakan keburukan orang lain. Jika teman-teman melakukan ghibah atau menggunjing, maka teman-teman sama saja dengan memakan bangkai. Mungkin kita, teman-teman, merasa jijik ya jika melihat bangkai, apalagi memakannya. Jadi jangan melakukan ghibah ya. Nah, jadi teman-teman, tadi kita sudah menyimak ya cerita tentang apa sih itu ghibah. Kita sebagai seorang muslim hendaknya menghindari sifat ini ya teman-teman. Karena sifat ghibah itu seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Mengerikan ya teman-teman. Bayangkan ketika kita misalkan memakan bangkai saudara kita sendiri. Wah, berarti kita lebih buas daripada binatang buas. Nah, semoga kita semua terhindar dari sifat tersebut ya teman-teman. Terima kasih. Salah dan hilaf Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.